segala akal dan pikiran. Itulah yang menyertai hati kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Renungan pada hari ini ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung ini dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 48. Yesus mati ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita melihat ada keajaiban yang luar biasa dalam kematian Yesus. Keajaiban itu, kegelapan besar ketika Tuhan Yesus mati, bahkan matahari tidak sanggup melihat perbuatan manusia itu. Ya. Matahari sebagai ciptaan Tuhan tidak sanggup melihat apa yang dilakukan oleh ciptaan itu sendiri, yang ditimpakan kepada seorang yang tidak bersalah. Keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua, terbelah dua ketika penyekat yang sebelumnya adalah pembatas ruangan. Ruangan yang dikatakan adalah ruangan yang paling kudus, yang tidak seorang pun diperbolehkan untuk masuk kecuali imam. Nah, pada saat kematian Yesus, pembatas itu terbuka. Nah, itu adalah puncak daripada bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Kita sadar bahwa gambar Allah yang sudah kita miliki pada Kejadian 1 ayat 26, gambar Allah, imago Dei, yang adalah kemuliaan Allah itu sendiri, yang sudah hilang ketika manusia ke dalam dosa, yang sudah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian dirajut kembali di dalam diri Yesus. Saudara-saudara, tidak ada yang menandingi kasih itu. Apa yang pernah terputus, apa yang pernah ternoda, apa yang pernah tercoreng, kemudian itu hilang, dan kemudian kita dipersatukan kembali dengan kasih sayang yang luar biasa. Saudara-saudara, satu pertandingan yang kalau kita mau mengaminkan dalam kehidupan kita ini, kalau pertandingan biasa, kalau ada juara 1, ada penghargaan mungkin bagi juara 2, juara 3, bahkan harapan 1 sampai harapan 3. Itu bentuk pertandingan dunia ini. Tapi dalam kehidupan rohani kita, saudara-saudara, tidak ada juara 2, tidak ada juara 3, dan tidak ada juara harapan. Hanya ada persoalan, apakah kita mau memenangkan kehidupan ini atau tidak? Apakah kita mau menjadi pemenang atau tidak? Apakah kita mau dapat bagian atau tidak? Karena semua harus menjadi juara 1. Bahkan
Paulus berkali-kali mengidentikan kehidupan kita ini seperti seorang atlet, pelari. Atlet atau pelari yang memang harus menjadi pemenang. Karena kehidupan yang kita jalani ibarat seperti gelanggang, yang kita harus memenangkan kehidupan ini, dan tidak otomatis kita harus sampai menjadi pemenang, saudara-saudara. Karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk sampai kepada garis finish itu. Jadi kalau maraton 42, berapa itu pelari maraton? Nah, kemungkinan kita bisa mencapai angka 42 itu. Tapi ketika kita mau menuju komanya itu untuk menjadi pemenang, mungkin kaki kita bisa kejang. Mungkin kita bisa kehilangan semangat. Tapi firman ini mau mengatakan kepada kita, ketika kaki kita kejang, ketika kita kehilangan semangat, mungkin terseok-seok, kita harus terus merangkak sekuat apapun. Karena itu yang menjadi contoh yang kita nikmati pada renungan pagi ini. Saudara-saudara, kepala pasukan yang berkata di renungan kita ini, dia mengatakan, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Kesaksian itu tidak selalu datang di awal, tapi kemungkinan besar dia akan datang di akhir. Bahkan keseharian kita juga, komunikasi kita, perilaku kita juga akan melahirkan kesaksian bagi banyak orang siapa kita sebenarnya. Kita tidak tahu bagaimana ujung atau akhir hidup daripada kepala pasukan ini. Tapi dia mampu mengatakan pada ayat ini, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh ucapan daripada kepala pasukan itu? Kematian Yesus mampu memecahkan kekerasan hati. Itu adalah yang ketiga, kekuatan daripada salib itu. Kita semua yang hadir di sini memiliki salib pribadi kita. Anda yang tahu apa yang menjadi salib Anda pada hari ini. Anda yang tahu apa yang menjadi pergumulan Anda pagi ini. Tapi kekuatan salib pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang menandingi itu, saudara-saudara. Bahkan kita tidak perlu menambahkan sesuatu apapun dalam karya Kristus bagi kita pagi ini. Tidak perlu menambahkan sesuatu apapun. Kalau ada yang baik yang kita lakukan, kalau ada yang positif yang bisa kita lakukan, bahkan sampai akhir hidup kita, itu tidak bisa menambah sesuatu apapun dalam karya Kristus kepada kita. Kenapa? Karena kita hanya mampu menerima dan menghidupi karya agung itu, karya salib itu. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, 4 malam kita sudah mengikuti ibadah Passion. Satu pengesahan yang dilakukan Pilatus, kita diperkenalkan kepada begitu banyak pribadi dalam peristiwa penyiksaan Yesus. Dan kita bisa belajar dari pribadi-pribadi yang diperkenalkan itu. Pengesahan yang dilakukan Pilatus adalah awal dari begitu panjangnya seri penyiksaan Yesus. Akumulasi daripada kekerasan fisik, emosional yang memuncak pada kematian Yesus hari ini. Ada penghinaan demi kesenangan yang sebenarnya tidak ada alasan sedikit pun dari prajurit Roma untuk memuaskan keinginannya itu, menyesah Yesus untuk melakukan itu. Tapi ketika prajurit Romawi sangat menikmati penyesahan itu, sangat menikmati kekerasan itu, ditampar, dicambuk, mahkota duri, ditombak, bahkan dipakukan, disalib. Apakah kita bisa membayangkan, saudara-saudara, ketika salib itu diletakkan di tanah, kemudian Yesus dipakukan, paku yang terbuat dari lapis besi, bahkan sangat tajam.
Kemudian itu dipakukan di pergelangan tangan, bukan di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Supaya urat nadi mendukung berat daripada tubuh Yesus. Lebih cepat meremukkan tulang. Bahkan tidak mengurangi kualitas daripada pesakitan itu. Menimbulkan kerusakan, rasa sakit yang sangat kuat. Apakah Anda bisa bayangkan ketika salib itu ditarik, meluncur memasuki satu lubang yang sudah dipersiapkan, maka tubuh Yesus yang berat akan ditanggung oleh paku-paku itu, dan kemudian itu mengoyak tangannya, mengoyak pergelangan tangan, dan mengoyak kaki itu. Memaksimalkan kesakitan itu. Supaya tahap-tahap kesakitan itu betul-betul dirasakan oleh Yesus. Rasa mual, demam, haus, dan melumpuhkan, semua ketemu di salib itu, semua berjumpa di salib itu, sangat menyakitkan. Dehidrasi dan infeksi bahkan bernanah. Marilah kita belajar saudara-saudara dengan penderitaan kita. Apapun penderitaan kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, jangan pernah menjadi manusia yang cengeng. Jangan pernah manusia menjadi yang manja dengan penderitaan kita alami. Karena itu tidak bisa dibayangkan dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh tentara Romawi untuk memperlambat kematian itu. Sehingga kematian itu begitu sempurna. Bahkan mencoba membuat empedu untuk mengurangi rasa sakit. Tapi Yesus menolak itu. Yesus tidak mau menerima itu. Karena dia harus sempurna untuk melakukan apa yang sudah dipersiapkan Bapa kepada dia. Saudara-saudara, saya katakan tadi, ketika Allah menciptakan kita, ada gambar Allah, imago Dei, yang melekat dalam pribadi kita. Dan itu kemuliaan Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain, yang tidak dimiliki oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kemudian kita merusak ciptaan itu, gambar Allah itu dirusak, imago Dei itu tergores dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kemudian kematian Yesus menyempurnakan kembali itu dengan anugerah dan kasih-Nya yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Oleh karena itu kalau Anda memiliki fasilitas saat ini, apapun yang Anda miliki saat ini, itu tidak akan pernah mampu untuk membayar pengorbanan Yesus. Bagi kita gratis jelas, tapi bagi Allah pengorbanan itu bukan sesuatu yang gratis. Di ibadah Jumat Agung ini, mari menikmati pengorbanan itu. Mari menikmati pengorbanan itu. Dan pesan daripada kematian Yesus adalah satu kejujuran, kesederhanaan, bahkan kesetiaan. Saya melihat di situ. Kesetiaan, kejujuran, dan mampu untuk menenangkan diri sebagai warna daripada anak Allah itu. Ambillah waktu saudara-saudara untuk menenangkan diri hari ini. Bahkan sampai ketika kita merayakan Paskah hari Minggu, untuk selalu membangun pribadi yang jujur, yang setia dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah menciptakan penderitaan baru. Ya. Kalau kita tidak pernah mau untuk menderita, jangan menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Ibadah, paduan suara, bahkan juga doa-doa pribadi kita, meditasi kita, tidak cukup saudara-saudara. Tidak cukup. Bahkan dunia yang kita tempati saat ini menghadirkan pribadi-pribadi yang membuat kita terkejut, membuat kita kaget. Ketika kita harus dipertontonkan, ya, dipertontonkan dengan seorang pribadi yang mampu untuk membangun kehidupan rohani, membangun persekutuan, tapi mampu melakukan sesuatu yang tidak bermoral.
Tuhan Yesus tidak suka dengan seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara, salib adalah tantangan hidup. Ke depan mungkin semakin sulit. Jadi kalau Yesus kita itu tidak diterima orang lain, tidak masalah kalau kita tidak diterima orang lain. Jangan pernah berusaha supaya semua orang menerima kita. Itu tidak mungkin. Kalau Yesus kita ditolak, kemungkinan besar kita juga bisa ditolak. Tapi ketika kita menerima salib Yesus, kita membangun kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Hamu kadongan, kita masih ingat. Kita baru mengawali langkah tahun 2020. Kemudian kita sudah dihadirkan dengan persoalan yang tidak berkesudahan sampai detik ini. Tidak berkesudahan sampai saat ini. Hola satok dope hitama langkah di tahun 2020. Ngapa jumpa kita dohok paru kilon, nasomar haujungan, sahat tu baga satikion. Bahkan itu membuat kita dengan semua pembatasan-pembatasan yang tidak kita pahami dan kita tidak mengerti. Tapi ada tekad yang begitu kuat bahwa Tuhan akan tetap memelihara kehidupan orang-orang yang menikmati pengorbanan Yesus itu, yang menghargai pengorbanan itu. Tidak ada kebuntuan bagi anak-anak Tuhan yang selalu menikmati pengorbanan itu. Tidak ada kebuntuan, bahkan sampai detik ini. Jadi kalau ada kita yang kehilangan apapun, mari kita melihat kepada keteladanan Yesus. Saya selalu terinspirasi dengan membaca itu setiap tahun, melihat itu dan memahami itu setiap tahun. Dari mulai perjalanan pertama menuju Dua Getsemani, ketika dia bergumul sampai berkeringat, tidak ada murid yang mampu untuk menunggu ketika dia harus berdoa, karena murid dikuasai oleh kantuk yang begitu kuat. Kalau saya katakan tadi Yesus tidak mau mengurangi frekuensi daripada penderitaannya, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Mungkin kita katakan, sepertinya penderitaan ini Tuhan lebih cocok untuk dia, bukan untuk saya. Bahkan kemudian kita tidak welcome dengan penderitaan itu. Walaupun sebenarnya penderitaan itu mungkin karena kita yang lakukan, atau mungkin juga penderitaan yang datang kepada kita. Tapi renungan pagi ini mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara, kuatlah dalam semua pergumulanmu. Kuat dan menangkanlah itu. Karena ada contoh yang hidup, Yesus yang sudah mengalahkan itu dalam kematiannya. Tidak sedikit pun dia mengurangi itu. Oleh karena itu jangan pernah mengurangi hakikat hidup yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita masih berani untuk hidup sampai saat ini, mari kita jalani hidup. Apapun yang akan dihadirkan oleh hidup. Karena hidup akan selalu melahirkan kepada kita banyak rahasia dan misteri yang akan terungkap, mungkin bukan saat ini, tapi mungkin yang akan datang. Kemudian kita mengatakan, Tuhan beserta dengan kita dalam menjalani kehidupan itu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang muluk-muluk saudara-saudara dalam memperingati Jumat Agung ini. Jadi kalau Anda mengenakan pakaian serba hitam saat ini, baiklah kita memasuki satu perenungan. Ketika kita memasuki satu perenungan bahwa Yesus sudah lebih dahulu merasakan itu. Jadi kalau kita menggunakan pakaian yang serba hitam, kita betul masuk dalam suasana itu. Tapi baiklah seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang lebih kuat daripada kematian itu. Karena kematian itu dikalahkan oleh Yesus. Saya memang mengulas tadi malam bagaimana akhir daripada kehidupan kepala pasukan ini. Apakah dia menjadi percaya Yesus untuk di kemudian hari? Tapi itu tidak penting bagi kita saudara-saudara. Tapi bagaimana supaya kehidupan pribadi kita ini menjadi kesaksian bagi orang. Ketika kita menikmati karya daripada Allah, kemudian juga orang menikmati apa yang sudah kita hidupi itu. Ketika kita hidup dalam keteladanan Yesus, kemudian orang juga menikmati keteladanan itu. Kita tidak hanya untuk diri kita, tapi kita hidup untuk orang lain. Perbanyaklah saudara-saudara untuk berbuat yang baik kepada orang lain. Jangan pernah puas hanya untuk kehidupanmu secara pribadi. Jangan.
Karena Yesus kita hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kita tidak tahu kapan hidup ini akan diakhiri. Kita tidak tahu. Karena saya mengatakan kepada kita di hata-hata, hamateam ma na paling na somadadat di tonga-tonga ni goluon. Sian sudia ke adat hamateam ma na suadong adat na puasa. Ala hamatean dakya merbuah-buah. Kematian tidak pernah permisi. Kematian tidak pernah permisi kepada kita. Permisi, saya mau menjemput kamu. Tidak. Itu sadang adong meradat hamatean. Dia jemput anak-anak, dia jemput pemuda, dia jemput orang muda, dan dia jemput orang tua tanpa pernah memberitahukan pertama kali. Oleh karena itu kita begitu takut dengan kematian itu. Kita begitu mengkhawatirkan kematian itu. Tapi renungan pagi ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus sudah lebih dahulu dalam kematian itu. Bahkan dengan kematian yang tidak wajar menurut kita. Orang yang tidak berdosa harus menerima seperti itu. Dan semua menertawakan itu. Semua puas untuk melakukan itu. Jangan pernah menyalibkan Yesus, saudara-saudara, kedua kali. Dengan semua perilaku kita. Dengan semua kesederhanaan kita. Dengan semua aktivitas kita. Sadar atau tidak sadar. Molo di baheko suguro hani di dongan. Na doho ma persilakun Yesus di si. Molo di haciti ho halak. Na doho ma persilakun Yesus si. Saya mau katakan kepada kita pagi ini. Molo sotara bahek kita mangurupi dongan. Unang tahaciti dongan. Dak pola neko tagotil dongan ya sahacitan. Tapi bisa dengan kalimat kita. Bisa dengan perkataan kita. Mungkin orang tersakiti. Jangan. Hentikan itu pada kematian Yesus ini. Biarlah Yesus yang sudah merasakan itu. Dan dia sudah memenangkan itu untuk kemenangan kita. Jangan pernah lagi mau untuk menyakiti orang lain, saudara-saudara. Supaya Jumat Agung ini menjadi kekuatan, power kepada kita dalam menjalani kehidupan ke depan. Dan kadang nobel kesian holong ni rohani di bata. Molo tajah di bagas satur pukon. Bapak Ibu dan para pemuda. Apa kata Yesus? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita lihat di Mazmur. Ini adalah doa daripada apa yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Ya, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini di ibadah ini, ajarkan kepada anak-anakmu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Atenang dah. Ajar ya kada danaki martangiang. Asa dipasaha nguluna tu debata. Asa dipasaha todina tu debata. Ini yang kita enggak ketemu lagi sekarang. Anak-anak yang tidak lagi mampu menjadi pendoa. Kenapa? Karena dia tidak melihat bapaknya menjadi seorang pendoa. Dia tidak melihat lagi mamanya menjadi pendoa. Ini doa yang begitu kuat. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia betul-betul hidup dengan penyerahan diri secara utuh. Jangan berspekulasi saudara-saudara di dunia ini. Kalau kita memang menyerahkan hidup kita secara utuh, biarlah dia yang mengatur kehidupan kita. Biarlah dia yang menentukan arah kehidupan kita. Tugas kita hanya berserah secara utuh. Saya katakan tadi kepada kita, tidak ada andil sedikit pun dari kita untuk kita boleh menerima anugerah itu. Tidak ada. Oleh karena itu kalau kita mampu melakukan yang baik, yakinlah karena kita sudah lebih dahulu menerima yang baik dari Allah. Bukan karena kita, bukan karena kebolehan kita, tapi karena kita sudah menerima yang baik dari Allah. Oleh karena itu, nikmatilah kebaikan itu dan teruslah melakukan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu, Allah akan memperhitungkan itu dalam kehidupan kita. Hasamarlaba hita, na ibadah di parningotan hama matin itu hatta Jason. Kalaupun kita nanti akan menerima roti dan anggur itu, baiklah itu merupakan pesan Yesus dan menikmati anugerah itu dalam kehidupan kita. Bahwa kita memasuki satu persekutuan yang tidak bisa digambarkan oleh dunia ini. Tuhan memberkati kita saudara-saudara untuk menghidupi kehidupan Yesus yang sebenarnya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati anugerah-Mu itu, pemberian-Mu itu yang cukup besar. Ketika Engkau memberikan anak-Mu satu-satunya menjadi korban untuk penebusan dosa kami. Ajar kami ya Allah untuk menikmati itu dan boleh menghargai itu Tuhan dan mensyukuri itu dalam kehidupan kami. Supaya kematian anak-Mu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia bagi kami. Karena Dia mati untuk kami. Dia mati untuk menebus dosa kesalahan kami. Sehingga kami boleh meneladani itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami masih akan teruskan kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau di tengah-tengah kesulitan yang belum berkesudahan. Tapi kami percaya Engkau setia selalu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kalau kami sudah mengawali dan saat ini kami menjalani, biarlah kami dikuatkan oleh Engkau untuk mengakhiri, bahkan sampai mengakhiri kehidupan ini dalam pertandingan iman yang terus akan kami jalani. Engkau selalu beserta dengan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kami ini. Dengan kesetiaan yang Engkau ajarkan, kami belajar dengan kesetiaan itu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi.